Oke, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai 8 etika dalam penelitian. Ini menurut Ike Paketi di tahun 2014 di dalam bukunya berjudul Experimental Research Method in Language Learning. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ini informed consent. Nah, di sini peneliti itu wajib memberikan informasi lengkap kepada partisipan dan sebelum melakukan penelitian atau sebelum penelitian dimulai. Nah, apa saja sih yang harus diberitahu atau dijelaskan oleh peneliti kepada partisipan? Nah, ini yang pertama, tujuan dari penelitian tersebut. Apa tujuan atau latar belakang dari penelitian tersebut? Yang kedua itu ada prosedur, bagaimana nanti prosedurnya. Dan yang ketiga itu ada juga potensi resiko. Dan yang keempat itu ada hak peserta untuk berhenti. Jadi peneliti itu memberikan hak peserta untuk berhenti jika memang mereka tidak menginginkan maksudnya. Nah, yang terakhir itu ada bagaimana data digunakan dalam penelitian tersebut. Dijelaskan nanti datanya, bagaimana data akan digunakan seperti itu. Nah, nanti setelah dirasa partisipannya itu setuju dengan apa yang dijelaskan atau informasi lengkap yang dijelaskan oleh peneliti, nah barulah di tahap ini si peserta itu harus menandatangani persetujuan tertulis seperti itu. Yang kedua ada voluntary participation. Nah, jadi keikutsertaan itu harus sepenuhnya sukarela. Maksudnya gimana? Jadi partisipan itu tidak boleh merasa terpaksa, baik itu oleh guru, institusi, ataupun dari peneliti sendiri gitu. Jadi buku ini menegaskan bahwasanya peserta itu harus terlibat karena mereka ingin, bukan karena unsur terpaksa seperti itu. Ada juga yang ketiga itu right to withdraw, di mana peserta itu memiliki hak untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi. Jadi peserta itu berhak untuk menarik diri, itu maksudnya kayak berhenti kapan saja tanpa ada konsekuensi gitu. Nah, buku ini menyebutkan bahwasanya peneliti harus memberitahu peserta sejak awal bahwa mereka itu bebas mundur kapan saja. Jadi tidak ada, benar-benar tidak ada unsur paksaan dari peneliti ataupun dari beberapa institusi seperti itu. Yang keempat ini, nah ini no harm atau menghindari bahaya. Jadi peneliti itu harus menghindari risiko fisik ataupun psikologi terhadap peserta atau partisipan. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa contoh dari penelitian misalnya tentang kecemasan berat. Jadi di sini peneliti itu tidak boleh menyebabkan peserta juga mengalami kecemasan berat juga gitu. Itu. Jadi benar-benar harus menghindari resiko fisik ataupun psikologi terhadap peserta atau partisipan seperti itu. Yang kelima ada no deception atau penipuan. Jadi buku ini menyatakan bahwasanya penipuan atau deception itu hanya boleh dilakukan jika yang pertama sangat diperlukan untuk tujuan penelitian. Maksudnya memang benar-benar nggak ada jalan keluar lain. Ini demi tujuan penelitian. Tapi asalkan tidak membahayakan peserta juga. Dan juga nanti di bagian akhir atau akan dijelaskan lagi di bagian akhir penelitian atau debriefing seperti itu. Jadi boleh tapi seminimal mungkin. Dan itu jika memang sangat diperlukan dan tidak ada jalan keluar lain seperti itu. Yang keenam itu ada anonymity, di mana identitas dari peserta itu tidak boleh sampai dikenali, terutama dalam laporan penelitian. Jadi peneliti itu harus memastikan bahwasanya data itu tidak mengungkap identitas dari peserta. Jadi di sini peneliti harus benar-benar memastikan bahwasanya data laporan itu tidak mengungkap dan identitas dari peserta tersebut. Dan yang ketujuh itu ada confidentiality. Ini masih berhubungan sama anonymity. Kalau di confidentiality itu data peserta itu memang harus benar-benar dijaga kerahasiaannya, tidak boleh sampai terkucurkan. Nah, dalam buku ini juga menekankan bahwasanya peneliti itu harus menggunakan nama samaran
dan yang kedua harus menyimpan data tersebut dengan aman, dan juga yang ketiga itu peneliti itu harus nggak boleh, maksudnya bukan harus, tidak boleh membocorkan identitas sekolah ataupun individu atau partisipan gitu. Dan maksudnya data ini data pribadi atau data yang memang benar-benar harus dirahasiakan seperti itu. Yang terakhir itu ada ethic approval, yakni persetujuan komite etik, dimana penelitian itu harus disetujui oleh komite etik institusi sebelum data itu dikumpulkan. Nah, jika prosedur penelitian itu berubah, maka peneliti itu wajib mengajukan revisi terhadap komite etik. Nah, ini bertujuan untuk melindungi peneliti dan juga peserta seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.